ke-19. Rindu. Gak usah. Kamu di rumah saja. Ayo Van, kita berangkat. Entar mama kenalin sama anak-anak teman mama yang ganteng-ganteng. Bosan kan kamu lihat Nathan melulu? Mana wajahnya hanya pas-pasan gitu? Jawab Nyonya Bramantia dengan cueknya. Nathan manyun-manyun. Dalam hati ia merasa geram. Bisa-bisanya sang mama ngeledekin anak kandungnya sendiri di depan menantunya. Mata Nathan masih terpaku pada tubuh seksi Vanya. Ia bahkan masih berdiri terpaku di teras. Meskipun mobil sang mama sudah meninggalkan halaman rumah sejak beberapa saat yang lalu. Kamu lagi marah sama Nathan ya? Van, Nyonya Bramantia menanyai Vanya saat mereka dalam perjalanan menuju Purple Hotel. Vanya mengangguk lesu. Nanti pas pulang, aku ceritain ke mama deh. Kalau cerita sekarang, aku takut moodku langsung jadi jelek. Baru pulang, Van, tanya Nathan saat Vanya baru saja masuk ke dalam kamar pukul 9:30 malam. Vanya diam saja, tak menjawab pertanyaan Nathan sama sekali. Ia memang masih marah pada Nathan perihal Laura tadi sore. Tanpa berkata sedikit pun, Vanya merebahkan tubuhnya ke ranjang. Ia sudah sangat lelah malam itu, hingga tak sempat ganti baju. Ia menghadapkan tubuhnya ke arah tembok, dengan kedua tangan memeluk guling. Van, kamu masih marah sama aku? Iya. Nathan memberanikan diri bertanya pada Vanya lagi. Tak ada jawaban. Nathan mendecak kasar saat menyadari jika Vanya sudah terlelap malam itu. Pundaknya bergerak secara teratur, seiring napasnya yang juga teratur. Dengan tubuh lunglai, Nathan menyusul Vanya, lalu berbaring di sampingnya. Ia berharap besok pagi Vanya sudah membaik moodnya dan mau bicara lagi dengannya. Keesokan harinya, Nathan bangun, mandi lalu melaksanakan salat subuh. Ia tak mendapati Vanya di kamar. Pikir Nathan, gadis itu pasti sedang berada di dapur membantu Big Asi memasak. Pukul 7 pagi, Nathan turun untuk sarapan. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati Vanya ternyata tak berada di dapur. Big, Vanya kemana? Sih, tanya Nathan pada Big Asi, yang saat itu tengah mengaduk kopi untuk Nyonya Bramantia. Pergi pakai motor dari jam 5:30 tadi. Dia bawa tas punggung agak gede. Kayak orang mau minggat lah pokoknya. Nathan langsung panik. Dia bilang mau kemana? Big, gak bilang mau kemana sih, Vanya. Dia cuma bilang mau menenangkan diri untuk beberapa hari dulu. Tapi ponsel dan ATM yang kukasih ada di atas meja rias tuh. Big Asi mengendikan kedua bahunya. Bibik gak tahu kalau tentang itu. Nanti coba Mas Nathan tanya sama Mama. Ada apa sih? Pagi-pagi dah ribut. Nyonya Bramantia keluar dari kamar dan langsung menanyai Nathan. Nathan, kenapa wajahmu gelisah banget kayak orang mau ditagih utang gitu? Kata Big Asi. Vanya minggat. Ma, ya udahlah, biarin saja dia menenangkan diri dulu untuk beberapa hari. Tadi malam dia dah izin Mama kok. Walaupun dia gak bilang mau nginep di rumah siapa sih. Kok Mama izinin? Sih, emangnya kenapa? Hak Vanya lah untuk bahagia. Setelah suaminya sendiri tega menuduh dia melakukan sesuatu yang dia tak lakukan pada mantan pacar suaminya itu. Vanya kecewa berat sama kamu. Tahu? Harusnya kamu tuh berbuat adil. Kalau menerima informasi, apapun itu cek kebenarannya dulu. Ngerti gak kamu? Nat, Vanya cerita sama Mama. Ya, iya. Tadi malam saat pulang dari pesta, dia marah sekali. Karena secara tidak langsung, kamu sudah menuduhnya berbohong. Nathan tertunduk lesu. Baru saja kemarin dia menuduh Vanya yang enggak-enggak sama Wildan. Sekarang dia bikin Vanya marah lagi. Nanti aku akan menemui Laura, Ma, untuk mengetahui kebenarannya. Ucap Nathan kemudian, dengan suara lirih. Nyonya Bramantia kemudian menceritakan pada Nathan apa yang ia dengar dari Ratna. Dengar gak tadi yang Mama katakan? Kamu bisa cross-check sama Ratna dan Harry kalau gak percaya. Mama tak mengurangi ataupun menambah apa yang mereka sampaikan sama Mama. Dan dalam hal ini, Mama mendukung Vanya. Harusnya Vanya tak hanya menampar pipi kiri Laura saat itu. Kalau perlu bikin dia ompong sekalian. Biar mulutnya gak bisa memfitnah lagi. Enak aja itu si Laura ngata-ngatain si Juminten alias mamanya Vanya. Nathan semakin menyesal.
Ia bertekad akan meminta maaf pada Fanya secepatnya. Fanya pulang ke Magelang kan? Mah, mana Mama tahu? Memangnya Mama dukun beranak? Jangan bercanda. Mama, aku mau nyusulin si Fanya nih. Fanya gak ngomong sama sekali mau kemana. Nathan, telepon aja lah. Fanya gak bawa ponsel. Ma, apa salah kamu kalau gitu? Mama, jangan matahin semangatku. Dong. Ya udah, entar kamu telepon aja si Juminten. Tanya sama dia. Fanya di sana apa enggak? Tante Luciana. Mama, bukan Juminten. Ampun deh, Mama nih. Setelah sarapan, Nathan mengambil ponselnya, lalu menelepon sang mertua di Magelang. Harapannya yang tadinya menjulang setinggi gunung, kini langsung melorot ke celana kolor yang karetnya dah kendor. Karena keseringan dicuci pakai mesin cuci. Ya iyalah pakai mesin cuci. Mana ada orang nyuci pakai mesin bubut, pulgoso. Nathan terduduk di sofa dengan tubuh lunglai. Barusan ia sudah menelepon sang mertua, tapi Fanya tak ada di sana. Saat Nathan menanyakan pada mamanya Fanya, kemana kira-kira Fanya pergi, Luciana bilang tak tahu. Ia bisa saja berada di rumah teman atau saudaranya di luar kota. Luciana juga meminta Nathan untuk segera memberitahunya jika Fanya sudah berhasil ditemukan. Pagi itu, Nathan berangkat ke kantor dengan hati sangat kacau, seperti sebuah balon hijau yang habis meletus. Kenapa wajahmu kusut kayak baju belum disetrika gitu? Nah, ada apa lagi? Sih, cecar Lilo saat ia masuk ke ruang kerja Nathan. Nathan kemudian menceritakan pada Lilo apa yang sudah terjadi padanya. Lilo mendecak kasar setelah Nathan usai bercerita. Ampun deh kamu, Nat. Baru aja kemarin kamu minta maaf sama Fanya. Sekarang dah diulangi lagi. Kenapa sih? Kamu selalu bertindak gegabah kayak gitu. Tuh kan, kamu nyalahin aku juga. Kayak Mama. Ya orang kamunya yang salah. Kok mau nyalahin siapa lagi emangnya? Kambing tetangga. Nyari Fanya di mana? Ya, Mamamu pasti tahu sesuatu tuh. Aku mikirnya juga gitu. Tapi saat ini Mama diam-diam aja tuh. Kayaknya happy bener dia lihat aku pontang-panting mikirin Fanya. Lilo tertawa terbahak-bahak. Dalam hatinya ia yakin, pasti mamanya Nathan menyembunyikan sesuatu. Tapi beliau sengaja pingin ngerjain si Nathan dulu, biar dia tahu rasa. Siangnya, pada saat jam istirahat, Nathan mengajak Lilo mengunjungi rumah Laura. Tok, tok, tok. Lilo mengetuk pintu rumah Laura 3 kali. Tak ada sahutan. Sekarang, giliran Nathan yang mengetuk pintu sambil memanggil nama Laura. Tak lama kemudian, muncullah Laura di depan pintu dengan celana boxer pendek warna krem dan tank top putih bertali kecil. Masuk, aku mau cuci muka bentar. Laura mempersilakan Nathan dan Lilo masuk ke rumahnya. Tak lama kemudian, Laura sudah muncul lagi dengan pakaian minimnya itu. Ada apa? Nak, tolong, ceritakan lagi apa yang terjadi di minimarket mamaku kemarin. Tapi kali ini, tolong ceritakan dengan jujur, tidak memakai sudut pandangmu atau versimu sendiri. Ucap Nathan dengan wajah datar. Laura tersentak. Ia langsung menundukkan kepalanya dalam-dalam. Maaf, Nat, aku bohong padamu. Akulah yang memaki Fanya dan orang tuanya. Fanya marah, kemudian menamparku. Aku tak bermaksud bohong. Nak, maafkan aku. Ya, yuk, lo, pulang. Nathan mengajak Lilo meninggalkan rumah Laura. Lilo langsung beranjak dari tempat duduknya. Aku minta maaf, Nathan. Aku tak bermaksud jahat. Kok? Laura berusaha melembutkan hati Nathan. Aku masih mencintaimu, Nat. Nathan menghentikan langkahnya sejenak, mendengar ucapan Laura barusan. Namun, sesaat kemudian, ia langsung masuk ke mobilnya, disusul oleh Lilo. Sementara itu, di rumah Mairo tantenya Fanya tampak Fanya tengah mengobrol seru dengan Hani dan Andri, kedua sepupunya, yang masing-masing berumur 20 tahun dan 17 tahun. Sesekali, Andri memetik gitar, kemudian Fanya dan Hani bernyanyi dengan suara mereka yang merdunya kayak kodok kejepit pintu. Makan dulu, yuk. Lapar berat aku. Ajak Fanya pada kedua adik sepupunya itu.
Andri, pesan apaan kek sana pakai aplikasi. Entar aku yang bayarin. Cie, yang OKB. Hani meledek Fanya. OKB apaan? OKB obat batu kali. Ah, mamamu tanyain sekalian, pingin beli apa? Lanjut Fanya, sambil mengeluarkan dompetnya. Kamu gak bawa ponsel apa? Mbak, Andri bertanya pada kakak sepupunya itu. Fanya menggeleng cepat. Enggak. Sengaja sih, biar dia kelimpungan. Kayak anak ayam kehilangan egnya. Hani dan Andri sontak tertawa terbahak-bahak. Dasar istri solihun gak ada akhlak. Cibir Andri pada sepupunya itu. Ah, masa bodoh. Gak ada cerita disakitin dan dikecewain tim-tim doang. Pokoknya balas. Aku sih, memang gak bisa kalau disuruh yang sabarnya ampe tembus langit gitu. Oga aku stroke muda. Fanya menjawab dengan cueknya. Malam harinya, di rumah Nathan. Sejak pulang kerja tadi, Nathan terlihat lemah, letih, lesu, tak bergairah, kayak baterai yang dah ngedrop maksimal, minta dilempar ke tong sampah. Sesampai kamar, ia meletakkan tas kerjanya di lantai kamar, lalu naik ke ranjang dan merebahkan tubuhnya. Matanya menatap nanar langit-langit kamar. Nathan memejamkan matanya, berusaha mengusir bayangan Fanya yang berseliweran terus di matanya. Tawar yang gadis itu terus berdentang di telinganya. Beginikah rasanya merindu? Sedang apakah dia sekarang? Apakah ia juga mengingatku dan merindukanku seperti apa yang kurasakan sekarang? Berbagai pertanyaan datang silih berganti di benaknya. Nathan turun dari ranjang, lalu memutuskan untuk mandi dan salat Asya. Setelah itu, ia akan menghabiskan waktu dengan main game dan membaca hingga malam menjelang. Usai makan malam, Nathan naik ke kamarnya. Lagi-lagi, yang ia jumpai hanyalah kesunyian. Tanpa Fanya, kamar itu seperti kehilangan ruhnya. Nathan berjalan menuju meja rias dan mengeluarkan ponsel milik Fanya dari laci. Dinyalakannya ponsel itu, lalu dibukanya galeri ponsel Fanya. Terlihat ratusan foto Fanya sejak ia masih SMA, hingga masa sekarang di folder itu. Perasaan Nathan malahan semakin teraduk-aduk. Melihat foto Fanya, membuat rindunya semakin menggunung. Aku rindu padamu, Fanya, ucap Nathan dalam hati.